Ya Tuhan, terima kasih kami boleh memuji menyembah-Mu. Dan saat ini kami mendasari hidup kami dalam beribadah di Jumat Agung ini dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah maksud-Mu, tolonglah kami memahami kebenaran firman. Roh-Mu yang kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Kami lemah, tak berdaya tanpa Engkau Tuhan. Demi dan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Deboji yang mengarahkan kita dalam Shalom. Suaranya lembut kayak nama saya Sutra. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di Jumat Agung yang kita peringati pada hari ini 3 April 2026. Dapat di dalam Yesaya pasal 53. Kita akan membaca ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9 membawa tema hamba Tuhan yang menderita. Saya ganjil Bapak Ibu Saudara ayat ke-6 ayat ganjil terakhir kita akan baca bersama-sama. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung-nya dan kesesaran kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia dengan tulang, dipukul dan ditindas kata. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan sebagai besar seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bersama orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Demikian bacaan firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat ke-9 dengan tema Yesus hamba yang menderita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berdiri, duduk, tetapi lebih daripada liturgi biasa. Bukankah hari ini kita sedang merenung dan mengenang kembali segala peristiwa sejarah yang sudah terjadi, tapi untuk merenungkan kasih yang begitu dalam, yang tak terukur oleh akal manusia. Di tengah suasana Jumat Agung ini, kita dipersiapkan untuk duduk bersama di meja perjamuan kudus, mengenang segala karya Allah. Maka kita akan dibawa kepada penyesalan dan rasa syukur yang mendalam. Namun sebelum kita menyentuh roti dan cawan, kita diajak untuk melihat kembali sosok yang rela dihancurkan demi hidup kita. Ia hamba yang menderita itu. Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Kristus bernubuat tentang seorang hamba yang akan datang. Hamba itu bukan
bukan seorang panglima perang seperti yang minggu lalu kita bahas, yang datang dengan gagah perkasa, melainkan seorang yang dihina dan dijauhi orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, ayat yang 3 kita bacakan. Inilah Yesus, hamba yang menderita. Mengapa kita harus percaya kepada hamba yang menderita itu? Dan apa artinya bagi kita hari ini dan hari-hari yang akan datang? Mari kita renungkan bersama bagian firman Tuhan ini. Ketika kitab Yesaya ditulis dalam konteks umat Israel, next selanjutnya, yang sedang menghadapi ancaman pembuangan dan keruntuhan moral. Namun dalam pasal 53 Nabi Yesaya berbicara tentang seorang hamba yang menderita, bukan karena dosanya dan perbuatannya, melainkan karena dosa umat. Dalam bahasa Ibrani kata asam. Pasal 53 ayat 10 berarti korban penebusan salah. Ini adalah bahasa pengorbanan di bait suci. Yesaya menggunakan metafora ini menunjukkan bahwa penderitaan hamba itu bersifat substitusi atau pengganti. Maka Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpahkannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata ditimpahkan atau bersifat substitusi ini menggantikan. Harusnya manusia dan kita berdosa, tapi Yesus dijadikan berdosa dan ditimpahkan oleh Allah itu sendiri. Maka ayat 3 sampai 4 dikatakan ia dihina, nubuatan akan hamba itu, ia dijauhi orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Sesungguhnya kesengsaraan kita yang dipikulnya, ayat yang keempat bagian terakhir. Mengapa dalam eksegesis saya melihat tadi malam hamba itu digambarkan sebagai orang yang penuh kehinaan? Kita tahu bersama di mana-mana seorang hamba, seorang budak, seorang pembantu, lebih dari seorang pembantu buros itu memang dihina. Tetapi apa pantas Yesus menerimanya? Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia mengambil ikrar ini, siap untuk dihina, siap untuk ditimpahkan segalanya kepadanya. Kata makor yang berarti kesengsaraan. Kata ini sering diungkapkan kepada seseorang yang dibuatkan sengsara, bukan karena terjadi dengan sendirinya atau karena dirinya sendiri, tapi orang lain. Kata makor ini maka dikatakan beriringan dengan kata yisurin. Yisurin atau penderitaan, jadi kesengsaraan ditimpakan dan membuat orang itu menderita, membuat menunjukkan bahwa hamba itu menanggung secara fisik, bukan secara rohani saja atau secara psikis saja, tapi secara fisik, secara emosional. Apa yang seharusnya ditanggung oleh umat Allah tetapi diterima. Dan berikutnya kita melihat ayat yang kelima, katakan tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan bagaikan telur yang gampang hancur. Dia diremukkan dikatakan oleh karena kejahatan kita, hancur berkeping-keping. Kata tertikam, meholal dalam ayat yang kelima ini, kematian akibat kekerasan, bukan hanya ditikam oleh tombak, tetapi dikatakan lebih dalam itu meholal, kematian yang disebabkan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang. Itulah yang akan ditimpakan. Nubuat itu terjadi di dalam Yesus Kristus. Maka dalam konteks kematian akibat kekerasan, sebuah nubuat yang tergenapi dalam penyaliban Yesus. Dan ayat yang ke-6 kita lihat,
Katakan, Tuhan telah menimpakan kepadanya. Apa? Tuhan menimpakan kepada Yesus, kalau Yesus bersama kita, ditimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini nubuat. Berarti sejak umat itu adalah pembuangan, bahkan sejak awal di Taman Eden, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia, dia harus terima. Kita aja kalau mendengar kata jahatnya, bisa tersinggung kan? Jahatnya. Tetapi Yesus yang menerima semuanya. Inilah inti dari Kristen, pengalihan hukuman manusia yang perlu mati dan dihukum. Allah sendiri yang meletakkan dosa itu ke atas diri Yesus Kristus. Ayat yang ke-7, kemudian dari singkatnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Bapak Ibu Saudara, dengan sikap yang dari hamba yang menderita itu yang kita lihat. Kalau kita disakiti sedikit, orang sudah bisa. Satu kali kita rasa. Tetapi dikatakan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya. Tidak ada setitik pun rasa dendam, rasa kemarahan, rasa mempertahankan dirinya walaupun dia tidak bersalah. Bapak Ibu Saudara, inilah gambaran yang sangat kuat. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh, tidak ngomong apa-apa. Dia hanya menikmati dengan penuh keyakinan, saya harus melakukan komitmen. Maka dikatakan Yohanes 1:9, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau demikian, selanjutnya kita akan melihat mengapa dia harus menderita. Mengapa kita berhimpun di sini? Kita datang untuk mengenang segala karya ini. Yang pertama, memahami nubuat Yesaya bahwa Mesias menderita dan digenapi dalam peristiwa Jumat Agung ini. Kita datang ke sini meyakini bahwa apa yang disampaikan Alkitab dalam Perjanjian Lama oleh para nabi tidak ambil omong doang, tapi tergenapi 100%. Dan biarlah kita datang untuk sadar bahwa penderitaan Yesus adalah wujud kasih Allah yang besar, kasih agape, kasih yang menerima, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang mengorbankan dan memberikan diri segala-galanya. Nah, inilah kita manusia. Kita kadang-kadang seperti itu, terima sakit, sedikit tersentuh, disentuh, sedikit disakiti, kita rasanya seluruh dunia ini mau runtuh. Tapi Tuhan Yesus tidak. Kita belajar dari sadar bahwa Yesus sudah menanggung dosa kita. Yesus sudah menderita bagi kita. Dan jangan biar kita mengkhianati penderitaan. Jangan kita menjual Yesus oleh siapapun juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berikutnya respon kita apa sih? Harusnya bersyukur, harus hidup dalam ketaatan, harus hidup dalam hati yang penuh kerendahan dan berbahagia dengan Yesus untuk semua karya. Maka dikatakan untuk menjawab apakah Mesias harus menderita, saudara, pada zaman Yesaya banyak orang Kristen membayangkan Mesias sebagai raja yang memang secara politik, lalu kita sudah belajar. Namun Yesus membalikkan pengharapan dan ekspektasi itu. Mesias justru datang melalui jalan penderitaan, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan militer. Mengapa? Karena dosa manusia tidak bisa dihapus dengan kuasa politik. Dosa manusia tidak bisa diselesaikan dengan kemegahan militerisasi, tetapi dengan pengorbanan yang sempurna. Penderitaan Mesias bukanlah kegagalan, melainkan ketaatan. Ingat sekali lagi, penderitaan Mesias bukanlah sebuah kegagalan rencana Allah, melainkan jalan ketaatan hamba yang menderita. Tetapi ayat yang ke-10, mari kita baca bersama-sama. Ayat Yesaya 53 ayat 10. Ya, kita masing-masing kita lihat. 2, 3.
Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Wah, Tuhan berkehendak. Ini bukan berarti Allah senang melihat penderitaan, tetapi bahwa penderitaan ini adalah jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan umat. Jadi ada kalanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita harus menghadapi penderitaan, mari kita seperti Yesus. Jangan kita mencari kambing hitam, menyalahkan orang, tidak terima segala sesuatu yang sedang terjadi. Tapi mari seperti Yesus. Apa bertanya dalam diri ketika kita menderita? Tuhan, apa kehendakmu bagi saya dalam penderitaan? Apa jalan-jalanmu? Ajar saya untuk tahan. Penderitaan yang dialami hamba Tuhan yang menuju kepada Mesias dari Yesus ini adalah jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan umatnya. Nah, ilustrasi Bapak Ibu Saudara yang kasih, dokter mengamputasi tangan yang kanker demi menyelamatkan nyawa penderitaan kasih. Kita tahu bersama seorang dokter yang hendak menyelamatkan pasien yang terluka infeksi di lengannya. Infeksi itu sangat parah di dalam dan dikatakan dia kena kanker ganas. Dengan demikian bisa menyebar ke seluruh tubuh. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa anak ini itu dengan yang berkata, dia harus diamputasi. Tindakan itu menyakitkan, tetapi dilakukan karena dokter tahu untuk menyelamatkan nyawa anak ini harus kehilangan tangan setelahnya. Tujuannya yang besar yaitu nyawa dan kehidupan masih tersedia. Terlebih lagi Yesus menderita bukan karena dia gagal, bukan karena dia bersalah, tapi karena kasihnya kepada kita menuntun ke jalan salib. Itulah satu-satunya jalan keselamatan. Dia harus menderita, dia harus disakiti, ditolak, diludahi, dihina, bahkan tidak dianggap siapa-siapa. Yang kedua, mengapa Yesus harus menderita? Yesus adalah Mesias yang menderita karena genap dalam dirinya. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita Yesus harus menerima Yesus yang menderita? Mesias menderita itu. Dan tidak perlu meragukan. Yesaya menuliskan seorang hamba. Ayat yang ketiga dikatakan dia apa? Dihina. Suka dihina? Tentu kita tidak semua, tapi Yesus menerimanya. Yesus diolok-olok oleh tentara Romawi. Para pemimpin yang Matius 27 penggenapannya. Dan ayat yang ketiga dan nubuatannya. Nubuatan berikutnya yang ketujuh, tidak membuka mulut ketika dianiaya, tidak melawan, tidak menyakiti, seperti domba yang dulu membuka mulutnya. Yesus dalam nubuatannya diam di hadapan Pilatus, tidak membela diri. Matius 27 ayat 12 sampai 14. Bahkan di nubuatan berikutnya ayat 9 yang kita baca dari Yesaya 53 ini, dalam matinya ia ada di antara para penjahat dan pemberontak, dan kuburnya di antara orang-orang fasik. Maka dikatakan ayat 9 ini, Yesus dikubur busuk dari Arimatea. Matius 27 ayat 50 sampai 60. Bapak Ibu Saudara, itulah penggenapan. Selain itu Yesus sendiri mengidentifikasikan dirinya dengan penderitaan itu. Lukas 12 ayat 37. Sesaat sebelum wafat Yesus berkata, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas ini harus digenapi. Kata nas ini digenapi merupakan penggenapan dari nubuat dalam Yesaya. Ia akan terhitung di antara apa? Pemberontak. Apa yang Yesus lakukan? Maka dia lahir disebut pemberontak. Sesuatu yang secara politik akan menghancurkan dia, tapi terhitung. Ibu Saudara, bayangkan seorang arsitek yang membuat dengan bangunan 700 tahun sebelum bangunan itu berdiri. Setiap detil,
setiap ukuran, setiap tiang digambar dengan presisi. Lalu ketika bangunan itu selesai, semua orang berkata, tepat seperti gambar. Itulah Yesus. Sudah dibuatkan 700 tahun yang lalu. Sebelum dia melaksanakan tugas itu, tepat. Dia dihina. Dia tidak membuka mulutnya, diolok-olok. Dia tidak mau bela diri depan Pilatus. Hamba yang menderita itu telah menggenapi nubuat para nabi. Dan tergenapi dalam hidupnya 100% kematiannya dan kebangkitannya menggenapi semua jalan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa sih yang menjadi respon kita kalau dia sudah menggenapi semuanya? Kita tahu bersama, setiap tindakan membutuhkan respon. Allah telah melakukan tindakan yang sempurna, maka respon kita pada zaman sekarang tidak ada hal yang akan mengubah hidup kita kalau kita sendiri tidak sadar bahwa saya harus membutuhkan Tuhan. Maka ada respon yang hendak kita bawa dalam meja perjamuan kudus yang nantinya kita akan masuk bersama. Karena dia katakan dia menang dan dia telah mengalahkan makhluk itu. Oleh sebab itu 2 Korintus 9:15, syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan. Maksudnya respon kita ketika saya mendefinisikan semuanya, bahkan ada beberapa bagian yang lain yang bisa didefinisikan. Apa kita berkata, memang dia layak, memang Tuhan begitu, dia kan harus Tuhan begitu. Tapi kita katakan harus bersyukur kepada Allah karunia yang tak terkatakan, yang tidak mungkin saya sebagai manusia melakukannya, tapi Yesus sudah melakukan. Respon berikutnya 1 Petrus 2:21, selain rasa syukur, Nasmum ini yang kita baca tadi, Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa sih jejaknya Yesus? Kita apakah harus mati di kayu salib juga? Jejaknya Yesus tinggalkan adalah ketika menghadapi penderitaan, tidak membalas, tidak marah-marah. Dia bahkan bertanya kepada Bapaknya sendiri, jikalau boleh, biarlah cawan Tuhan. Ketika imanmu dipertanyakan dan orang mempertanyakan semuanya, hidup dalam ketaatan, kita lakukan firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan dikatakan, kita yang dulunya sesat sekarang sudah dikumpulkan kepada jalan yang penuh dengan ketaatan yang sudah dia rintis. Ketaatan adalah jalan yang ditempuh Yesus sampai ke kayu salib. 3,5 kilo dia terkatakan. Kalau kita dengan setelah minum kopi, setelah kita makan sarapan, makan yang enak, apalagi berbeda kuat dulu, mungkin 3,5 kilo tidak masalah kita. Tapi sepanjang malam dia menderita. Sepanjang malam menderita, bahkan dia haus kelaparan, memikul salib, dicambuk sebelumnya badannya penuh dengan luka, dan setiap cabikan itu kulitnya terangkat. Penderitaan luar biasa untuk kedalaman 3,5 kilo. Untuk itu mari kita belajar. Respon kita berikutnya dalam hidup setia, karena dunia yang sering menggoda kita untuk kompromi, menjual Yesus oleh karena pekerjaan, oleh karena jodoh, menukar Yesus oleh karena tahta. Mari kita tetap hidup setia. Kesetiaan adalah bukti bahwa kita sungguh menghargai harga yang dibayar Kristus, dirinya sendiri. Setia dalam beribadah, setia dalam melayani, setia dalam pengakuanmu. Jangan hari ini, ya saya percaya, besok-besok akan ada tantangan, besok-besok karena ada cowok dan cewek lain, tinggalkan Tuhan. Atau besok-besok oleh karena jabatan, kompromi dan melakukan hal yang melakukan di hadapan Tuhan. Tetap setia. Respon berikutnya, biarlah kita sholat sebagaimana Yohanes 13. Yesus meskipun adalah Tuhan, membasuh kaki murid-murid. Hamba yang menderita itu menggenapi dirinya sebagai hamba, dia harus mencuci kaki murid-muridnya sebagai wujud kerendahan diri.
Maka kita sebagai pengikut dipanggil untuk melayani tanpa pamrih. Kita memberikan, melayani, bahkan ketika pelayan itu menuntut pengorbanan dan penderitaan yang kita hadapi, kita harus berserah diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, next berikutnya, dari yang ditolong menjadi penolong. Berikutnya, ilustrasi seorang anak kecil yang hampir tenggelam diselamatkan oleh seorang pemuda. Menetapkan perintah. Ketika dia diselamatkan, bukan hanya sekedar terluka parah karena menabrak karang yang saat menolong. Setelah selamat, anak ini tidak hanya berterima kasih, tetapi seumur hidupnya ia menghormati pemuda itu dengan hidupnya sendiri dan meneladani. Ia belajar berenang, lalu menjadi penjaga pantai, menyelamatkan orang lain juga yang ketika mandi di laut tenggelam. Itulah respon sejati, bukan sekedar kata-kata, tapi hidup yang menjadi kelanjutan dan kasih yang diterima. Yesus mengasihi dengan katakan kali, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terhad. Maka kita harus sebagai manusia belajar untuk hidup dalam kasih yang besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah respon kita. Mari menjaga pantai, menjadi penjaga oleh tali yang pernah diselamatkan. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, segala kejahatan yang kita lakukan di tahun ini, di tahun yang lalu, bahkan berikutnya, dikatakan ditimpahkan. Yesus menanggung semuanya. Ketika kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil. Dia tidak pernah membela dirinya. Oleh sebab itu, aplikasinya bagi kita, saudara, hamba yang menderita, telah dibubarkan dan telah diberkati dan telah melakukan segala-galanya dalam peristiwa di mana. Mari sebelum kita masuk dalam meja perjamuan kudus hari ini, roti yang dipecahkan mengingatkan kita pada tubuh Kristus yang tercabik dengan pukulan-pukulan cemeti itu. Darah keluar dari dagingnya, dagingnya terkoyak-koyak. Yang cawan yang berkati mengingatkan kita pada darah yang tercurah untuk pengampunan dosa kita. Katakan sepanjang dan tadi peristiwa malam Jumat Agung setelah perjamuan kudus sampai pada di kayu salib, hampir tidak diterkait darahnya. Yesus Sang Juru Selamat mengalami 3 kali disangkal muridnya, mengalami penderitaan fisik, rohani, dan emosional setelah ditinggalkan. 3 kali berdoa kita menulis mandi karena beratnya penderitaan yang akan dialami. Sambil berdoa, jikalau boleh, biarlah cawan ini langsung dari hadapan. Namun biarlah kehendak-Mu menjadi. Kalau tidak boleh, dia dihianati dan dijual 30 keping perak, mengalami 39 kali siksaan cambuk yang mencabik kulit dan daging, mengalami 14 kali pemberhentian karena siksaan jalan salib via dolorosa. 14 kali dia harus terluntar dan jatuh. 3 paku tajam menancap di tangan dan kaki. Dia dihujat, dia dihina, diludahi, dan menerima mahkota. Kehausan dan pada saat dia kehausan sangat, dia diberi minum anggur, bukan anggur manis, anggur asam, sisa-sisa. 3 jam mengalami kegelapan seperti yang ditinggalkan oleh Bapak Saudara, ditikam di lampu, dan semuanya dilakukan karena begitu besar kasih. Apakah kita hidup dalam ucapan syukur? Apakah kita taat pada firman, setia dalam panggilan, bersedia melayani dengan rendah hati? Mari saya mengundang tim penguji maju. Kita mau refleksikan dan merespon setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan. Yesus sudah melakukan segala galanya sebagai hamba yang menderita. Bagaimana respon kita? Apakah kita hidup dengan syukur? Apakah kita hidup belajar untuk hidup taat bahkan sampai mati? Setia dalam panggilanmu dalam gereja, dalam tugas sehari-hari. Apakah engkau rendah hati dan pelayanan? Yesus sudah mengalami semuanya di jalan
salib. Peristiwa 2000 tahun yang lalu. Dia menanggung semuanya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti domba yang teguh di depan orang yang menghukumnya, dia tidak mengembang diri. Semua dia lakukan. Dia terima, tekadnya satu. Semua karena kasih. Mari kita renungkan kejadian ini dengan menundukkan kepala. Biarlah setiap hari kita bertanya, apakah aku sudah bersyukur atas semua pengorbanan Kristus? Apakah aku mau hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya setiap hari? Apakah aku setia dalam panggilannya? Apakah aku bersedia melayani dengan rendah hati seperti Yesus? Perjamuan kudus yang akan kita ikuti bukan sekedar ritual semata, tetapi perjumpaan dengan Kristus yang seorang hamba yang menderita bagi kita. Biarlah kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan cara hidup yang lama, dan hidup dengan iman yang percaya bahwa oleh kematian yang kita hidup. Jumat Agung mengajarkan kita bahwa Allah tidak tinggal diam melihat dosa dan penderitaan umatnya. Ia datang sendiri dalam pribadi Yesus, hamba yang menderita untuk menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Ia mengambil tempat kita di kayu salib agar kita mendapat tempat di sisinya dalam kekekalan. Mari kita meninggalkan tempat ini dengan hidup yang baru, bersyukur, taat setia dan rendah hati, sebab Kristus telah mati untuk kita. Bukan hanya agar kita selamat, tapi agar kita hidup bagi Dia yang telah mati bagi dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hamba yang menderita, kami kenal dan kami renungkan pada hari Jumat Agung. Kami bersyukur di hadapan-Mu untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan, Engkau lakukan dengan tekad untuk mengampuni dosa-dosa kami. Kasih yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Seringkali kami lupa untuk menghargai segala pekerjaan. Engkau telah membayar lunas segala dosa kami. Mampukan kami untuk hidup sebagai umat yang bersyukur, taat, setia dan rendah hati saat kami mengambil roti dan camar kemenyan. Tolong kami memperbaharui hati kami
Menyadari bahwa Engkau telah melakukan segala galanya, biarlah kami juga hidup untuk hormat dan kemuliaan nama. Tolong kami Bapa, kami belajar dari hamba yang menerima untuk dapat diterapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus.